selamat malam semua sidang jemaat Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Bila kita yang selalu dahsyat, yang selalu luar biasa. Bila kita tetap semangat mengikuti pengajaran pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan. Kita katakan pujian ini sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik di dalam hidup kami. Terima kasih. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi. Saudara sekalian, kami senang di mana kita bisa lihat dan kita bisa menyambung. Nah saudara sekalian, kita pada hari ini menyambung minggu lalu, Selasa yang lalu. Selasa yang lalu kita belajar tentang nilai kejujuran. Nah saudara sekalian, kita sudah tahu dengan fakta bahwa kita tinggal di negara, di dalam masyarakat di mana menurut saya mayoritas kejujuran itu sangat kurang. Nah, memang ini tidak heran karena kita pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan Belanda untuk mendapatkan keuntungan dia berlaku tidak jujur dan kedua dia melakukan nilai-nilai yaitu pemecah belah satu yang lain, adu domba satu yang lain dengan catatan supaya dia orang Belanda ini penjajah mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal mereka dalam VOC ini itu semuanya orang Kristen. Nah ini yang menjadi masalah. Nah lalu apa bedanya dengan penjajahan yang dilakukan oleh kerajaan Inggris? Kerajaan Inggris yang menjajah adalah orang Kristen. Tetapi saudara bisa lihat kita beda dengan Malaysia. Ya kan, kita sama-sama rumpun
Melayu di situ. Tetapi saudara kalian kau lihat, Malaysia dengan Indonesia itu ada perbedaan. Apalagi dengan Singapura sangat kontras. Mereka kedua negara ini terkenal dengan kejujuran. Tetapi saudara kalau kita di sini terkenal dengan tidak jujur. Nah saudara, sebelum kita lanjut, kita doa lebih dulu. Tuhan, kami mau belajar supaya kami dapat menghasilkan nilai kekristenan, nilai anak Tuhan, dan menjadi terang di tengah-tengah bangsa yang semakin gelap ini. Dan biarlah kami dapat menerangi sebagai anak Tuhan, sebagai terang dunia dimanapun kami berada. Memberkati kami yang sudah ikut, yang sudah siap, supaya kami menjadi melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih kalau kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup dalam hati kami, dalam tubuh kami. Roh Kudus, tubuh kami adalah tempat Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan pada saat ini berfirman-Lah, dan sebelumnya kami mau berdoa kalau ada di antara saudara yang hadir pada hari ini, kebetulan lagi sakit, kurang sehat badan, lagi tidak enak atau ada masalah yang lain. Kami mau berdoa untuk saudara. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang lihat ini dan mereka dalam keadaan sakit, kurang sehat atau ada masalah. Kami berdoa supaya Tuhan campur tangan dan dapat memberikan kelegaan dan kami semakin sungguh dalam Tuhan. Dan kami tidak henti-hentinya melakukan yang baik, kami tidak henti-hentinya untuk menabur yang baik. Yaitu kami mau mendoakan untuk negara kami yang kami cintai, tutupan darah Yesus untuk presiden dan wakil semua dan keluarganya, kabinet, menteri-menteri, termasuk kepolisian, TNI dan semuanya, dari atas sampai ke bawah, tutupan darah Yesus. Dan kami berdoa untuk semua anak Tuhan di muka bumi ini untuk menjadi anak Tuhan yang terang dan menghasilkan nilai-nilai kekristenan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara sekalian, judul kita hari ini adalah pendapat yang salah tentang kejujuran. Nah kita akan lihat, sebelumnya saya akan mundur sebentar. Saudara masih ingat bahwa kita dalam gereja Sidang Jemaat Allah Indonesia, kita mempunyai nilai, value. Value kita apa itu? Kita yang harapkan ini adalah nilai daripada masyarakat yang ada di Indonesia. Mereka bisa menilai bahwa anggota GSJA itu terkenal dengan cinta Tuhan. Nah jadi saudara, inilah yang namanya jemaat asli, original GSJA. Jadi saudara jangan hanya mengatakan ini, aku ini asli loh GSJA. Di mana aslinya saudara? Kalau saudara katakan asli GSJA, saya percaya saudara mempunyai nilai cinta Tuhan, ya kan, bukan cinta yang lain, apalagi cinta duit, ya kan, dan sebagainya, bukan. Saudara akan terkenal dengan rendah hati. Oh ini anggota GSJA ini nih, wah terkenal ini nih dengan tinggi hati. Salah, dengan rendah hati, amin, ya kan, amin, ya. Bukan tinggi hati. Ya kan, terkenal dengan rendah hati, tidak ada yang disombongkan dan mau diajar, ya kan, ini yang namanya rendah hati. Nah saudara jujur, ya kan ini. Nah memang jujur terus terang itu di kita ini itu boleh katakan sangat langka, ya kan, agak sulit kita menemukan ini, termasuk dalam gereja agak sulit. Nah, tetapi saudara coba kita belajar untuk menjadi jujur dan kita menjadi pelaku firman. Kita akan lihat nanti ayat firman Tuhan. Dan kemudian yang keempat, biarlah kita terkenal dengan rajin. Jadi saudara sekalian, cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Bukan malas-malas, bukan entah-entah tidur, ya kan, entah-entah meleng-meleng tidur, ya kan, tidur di bawah kursi atau di bawah mana tidur, ya kan, asal ketemu kasur tidur, ya kan, tidak baca Alkitab, ya kan, tidak rajin. Nah saudara kita jangan ini. Nah kita masuk, ini pendapat yang salah.
Dunia mengatakan orang jujur akan rugi. Saudara pernah dengar gak ini nih? Saya dari kecil sudah dengar ini, ya kan? Mereka mempunyai satu ungkapan, kamu nanti besar, kalau kamu jujur kamu akan rugi. Jadi saudara, saya sudah dicekoki dengan nilai-nilai, kalau kita jujur kita akan rugi. Nah jadi tapi saudara perhatikan, sebetulnya itu adalah jebakan roh jahat. Dunia mengajarkan seperti itu, tetapi Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Nanti kita akan lihat. Yang kedua, itu bukan bohong itu, tetapi suatu cerdik. Kamu mesti cerdik, lihat ayat firman Tuhan. Kamu mesti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara pakai ayat itu untuk kita akal-akalan. Bohong sini, bohong situ, yang penting cerdik. Saudara, ayat itu bukan untuk bohong. Ayat itu adalah kalau engkau mempunyai masalah, engkau mempunyai beban berat, engkau mesti jangan stop, ya kan? Engkau mesti cerdik, maksudnya cari akal, jangan putus asa. Wah ini aku sudah putus asa, sudah tidak bisa dagang lagi, sudah bangkrut, ya kan? Sudah sakit, sudah stadium 4, stadium 5 mungkin ya. Nah saudara sudah putus asa, bukan itu, bukan. Maksud ayat itu bukan itu. Ya saudara, jangan sekali-kali memakai ungkapan ini, bohong itu adalah suatu kecerdikan. Saya tahu di Indonesia itu ada satu suku sangat terkenal itu tukang bohong melulu itu. Nah sehingga mereka itu adalah, ya sorry ya, tidak bisa menjadi pedagang golongan menengah dan golongan atas, tidak bisa. Mereka jadi golongan di bawah. Nah saudara, yang ketiga, bohong demi kebaikan. Wah ini keren ini nih, ya kan. Yang tiga-tiga ini saya sudah dengar dari dulu saya dengar terus ini. Kawan-kawan saya ngomong, family juga ngomong, ya kan kita bohong itu tidak apa-apa, demi kebaikan itu tuh. Diambil contoh ini, ambil contoh itu. Jadi bohong itu demi kebaikan. Saya mau tanya ini nih. Kalau engkau melempar batu besar ke sungai, batu besar itu tenggelam enggak? Tenggelam kan? Kalau engkau melempar sebutir pasir kecil, engkau lemparkan ke sungai, pasir itu tenggelam enggak itu? Atau dia ngapung, atau dia terbang ke atas? Pasir sekecil apapun tetap tenggelam. Dosa besar, dosa kecil adalah dosa. Dosa besar atau dosa kecil tetap mengalami upah maut. Jadi tidak ada, oh kalau begitu ada bohong putih, bohong hitam. Saya jawab ini nih, bohong putih, bohong hitam, kalau namanya bohong, bapak segala bohong adalah iblis. Yohanes 8:44. Iblis itu bohong melulu. Jadi enggak ada dia bohong demi kebaikan. Itu tidak ada katakan ilmu putih, ilmu hitam, enggak ada. Semua ilmu putih, ilmu hitam untuk kebaikan, untuk apa? Itu adalah semuanya dari iblis. Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Nah, di dalam 2 Korintus 6:14, ya kan gini dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan, jadi dua, jadi satu, yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi dikatakan, ini kalau saya boleh katakan kalau dalam pernikahan atau BPN, saudara jangan mengambil pasangan hidupmu dengan orang yang tidak percaya. Nah saudara, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bisa terang itu bersatu dengan gelap? Nah pertanyaan saya, kenapa di kita ini masyarakat kita gelap? Dunia juga semakin gelap, kenapa? Jawabannya gampang, dunia gelap dan lingkunganmu gelap, pikiranmu gelap, hatimu gelap, perasaanmu gelap, karena tidak ada terang. Kalau ada terang, saudara, gelap itu hilang. Itu sudah otomatis. Dan Yesus katakan, akulah terang dunia. Artinya, engkau masih bersekutu dengan kegelapan. Jadi saudara sekalian, ingatlah baik-baik, kita adalah anak-anak terang. Bisa katakan amin.
engkau dan saya adalah anak terang, dimanapun engkau pergi, engkau akan melenyapkan kegelapan. Bisa katakan amin. Nah, kita masuk lagi di sini. Yakobus 3, 11 dan 12, apa kata Yakobus? Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi dalam Yakobus dikatakan, apakah mungkin, saudara lihat sumur itu sumur ya, sumur itu apakah kalau engkau gali, engkau timba, itu air tawar, kemudian engkau timba lagi 4 jam kemudian, air pahit, iya, atau air asin. Tidak mungkin kan, tidak mungkin. Ya saudara, mulut saudara bisa engkau gunakan untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Atau gini, hari Minggu mulut aku memuji Tuhan hari Minggu. Puji Tuhan, haleluya hari Minggu. Senin, nah Senin mulutmu ngomong apa? Sumpah serapah, ya kan? Maki orang, kutuk orang, ya kan? Nah saudara, apakah sumber yang sama itu bisa mengalihkan dua? Tidak bisa. Artinya kalau pahit tetap pahit, hatimu pahit. Apa yang kau ucapkan itu datang dari hatimu. Nah kita masuk di sini ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Artinya adalah kalau memang di dalam hatimu ada Tuhan Yesus, maka hatimu akan mengalir kata-katamu dengan kejujuran. Bisa katakan amin. Engkau akan jujur dengan kata-kata, engkau akan jujur di dalam keuangan. Ya kan, saudara yang milik Tuhan perpuluhan, engkau jujur, kembalikan. Perpuluhan itu bukan untuk Tuhan sebetulnya, untuk saudara diberkati, untuk saudara diberkati, karena Tuhan mau memberkati umatnya. Jadi hanya umat Tuhan yang diberkati itu. Nah saudara, kita tidak bisa seperti itu. Nah kita lanjut lagi di sini. Nah lalu apa akibatnya kalau kita jujur? Tadi dunia mengatakan kalau kita jujur kita rugi, ya kan? Dunia mengatakan kalau kita tidak jujur itu ada bohong putih, bohong untuk kebaikan, ada lagi untuk kita cerdik dan sebagainya. Nah saudara, coba kita lihat dari Alkitab kita. Alkitab kita adalah firman Tuhan. Ini Tuhan yang berbicara, yang kita kutip ayat-ayat ini. Nah saudara, lihat baik-baik. Tuhan itu mau bergaul erat dengan orang jujur. Saudara, kenapa hari ini nih orang Kristen sulit bergaul erat dengan Tuhan? Kenapa? Kenapa orang Kristen tidak mendengarkan suara Tuhan? Yang dia dengar itu suara hantu, ya kan, suara sumbang, suara dunia yang dia dengar, yang dia peka. Dia peka dengan suara itu. Tetapi dia tidak peka dengan suara Tuhan. Kenapa? Jawabannya gampang. Karena engkau tidak jujur. Coba saudara belajar jujur. Nanti kita lihat ayat ini. Ya kan saudara, kita lihat yang kedua dulu. Tuhan itu akan memberkati orang yang jujur. Itulah sebabnya saudara sekalian, kenapa ada orang Kristen hidupnya melarat. Nah ini, kenapa ada orang Kristen hidupnya melarat. Bukan melarat di bidang keuangan saja, tetapi melarat di bidang rohani. Tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa dia. Sulit syukur, marah melulu ya kan, tersinggung melulu ya kan tadi, tidak ada sukacita. Coba kita lihat Amsal 3:32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang jujur, tetapi dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Amin. Saudara, coba kita belajar ini. Saudara adalah anak Tuhan, amin. Masa anak Tuhan tidak bergaul erat dengan bapaknya? Masa kita sebagai anak tidak bergaul dengan bapaknya? Nah saudara, coba belajar jujur hari ini. Bisa katakan amin. Coba kita belajar jujur, ya kan saudara, ingat baik-baik, ingat ayat ini, Amsal 3:32. Dengan orang jujur, Tuhan bergaul erat.
Kita bisa lihat dalam Alkitab banyak yang jujur tadi, ya kan, kita tidak bahas satu persatu, tapi yang sebagai intinya adalah kalau saudara mau bergaul tadi dengan Tuhan, ya kan, semakin hubungan semakin erat sama Tuhan, belajar jujur supaya jangan ada tuduhan. Amsal 2:21, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Artinya apa tadi? Orang jujur, dia akan menetap di tempat itu. Saudara, begini maksud tadi, jangan begini, sekian tahun engkau kerja di Jakarta, ya kan, jangan sekian tahun, sekian bulan itu, tahu enggak betah, ya kan, alasan enggak betah, pindah ke Medan, ya kan, mungkin setahun enggak sampai atau setahun enggak betah, pindah ke Lampung, ya kan. Saya jawab, kenapa engkau pindah-pindah? Di sini saudara, kalau engkau jujur, engkau akan mendiami sebuah tanah. Engkau akan mantap di situ. Dan engkau akan terkenal dengan orang jujur. Bukan pindah sini, pindah situ. Ya kan, dengan alasan bosan. Sebetulnya bukan bosan itu tuh. Tapi sebetulnya adalah coba belajar jujur. Bisa katakan amin. Tuhan akan memberkati orang yang jujur. Kita lihat yang ketiga. Kita lihat dulu Amsal dulu. Amsal 14:11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Saudara, rumahmu, usahamu, ya kan, akan diberkati, pelayananmu. Engkau sudah mempunyai anak sekolah minggu baru 10, kan, akan menjadi 15, menjadi 20 sekolah minggu tadi kan. Kaum muda bertambah, bukan begini. Oh, dulu sekolah minggu aku pegang 20, sekarang tinggal 2 ekor. Kan. Berapa sekolah minggu semuanya? Tadinya 200, sekarang berapa? Ya, tinggal 20 mungkin. Nah saudara, coba belajar jujur hidup ini. Amin. Coba belajar jujur dengan orang lain, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan keluargamu, dengan rekan sekerja. Kita perlu adanya teamwork. Nah, nanti kita akan belajar dalam MBS ini dengan sebuah judul teamwork. Nanti kita akan belajar. Saudara, kita perlu nih teamwork ini. Ini semuanya adalah nilai-nilai dalam kekristenan. Amsal 11, ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Sudah tahu ini nih, orang jujur itu akan mengembangkan kota. Jadi kota itu akan berkembang dan pelayananmu akan berkembang dan saudara karena engkau jujur. Nah, tetapi orang fasik yang tidak menjadi pelaku firman, mengaku Kristen tetapi tidak menjadi pelaku firman, itu dia akan meruntuhkan kota itu. Artinya jelas dia akan korupsi. Apa yang dia dapat tadi dari dalam kota itu? Ya kan, mungkin dia sebagai apa kesempatan yang bisa dia hantam, dia sikat. Nah saudara, ketiga, doa orang jujur didengar Tuhan. Nah kenapa doamu tidak didengar? Ya kan, engkau sudah doa tangga tonggit, ya kan, pagi siang malam, ya kan, nunggit ke kanan, nunggit ke kiri, saudara ini, kaki naik ke atas tadi kan, kaki turun ke bawah kan, doa naik pohon, ya kan, doa tadi di atas gunung, ya kan, dalam gua ini, kenapa tidak didengar? Saya perhatikan Amsal 15, 8 dan 9. Korban orang fasik, dia memberikan korban ini, ya kan, adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi walaupun yang kau buat amal, tetapi orang fasik, ingat ini fasik, dia tidak menjadi pelaku firman. Dia ngaku Kristen, dia ngaku anak Tuhan, ya kan, tetapi dia tidak menjadi pelaku firman. Lalu dia memberikan persembahan. Ada korban tadi kan, dia nyumbang ini, dia nyumbang itu. Sudah perhatikan di sini. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Saudara, Tuhan itu akan berkenan doa orang jujur. Orang jujur itu akan didengar oleh Tuhan. Nah itulah sebabnya saudara, kalau engkau memang anak Tuhan, saudara belajar ini. Coba kita belajar semakin jujur. Supaya doamu enak itu dengan Tuhan, engkau bisa
menyembah Tuhan. Ya kan, saya mau nambah dikit ini pada saudara. Sebetulnya doa kita itu adalah 80% ucapan syukur. Ucapan syukur hanya 20% engkau minta-minta. Tetapi kalau engkau minta-minta 80%, memuji Tuhan, menyembah Tuhan 20%, saya jawab ini nih, engkau perlu berubah. Ya kan, contoh ini nih, ketika engkau bangun pagi-pagi, bisa bernafas, ya kan, ketika matamu melek, bisa mengucap syukur tidak ini nih? Oh Tuhan, terima kasih pada hari ini nih, mata aku bisa melek ya, terima kasih Tuhan. Lalu saudara bisa tarik napas, terima kasih Tuhan, aku bisa tarik napas tidak dengan tabung oksigen. Tabung oksigen itu harganya 200.000, hanya bertahan 3 jam, ya kan, nanti ganti lagi yang lain. Terima kasih Tuhan, saya bisa gerakkan badan saya, kaki saya, tangan saya, terima kasih. Saudara ucapan syukur itu, ya kan, jangan begini melek, Tuhan aku nih nggak ada duit, ini nih lagi buntu, utang keliling pinggang. Saudara minta duit melulu ini nih, saudara Tuhan tahu engkau susah, Tuhan tahu. Tapi saudara belajar ini, ketika engkau makan, saudara makan. Ya kalau saya itu biasanya minum air panas dulu, anget. Saya minum dulu, saya bilang terima kasih Tuhan, saya bisa menghirup air hangat. Terima kasih Tuhan, ya kan, air tawar biasa itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemudian engkau makan buah, terima kasih Tuhan, ya kan, bisa makan buah. Saudara, saya juga pernah jalan, ya kan, ke satu rumah makan, di situ ada akuarium. Saya lihat ada udang kecil, kecilnya begini, kecil sekali itu udang itu. Waduh, sampai saya lihat, Tuhan terima kasih ya, Tuhan membuat udang kecil begini. Ya kan, kemudian saya lihat lagi ada ikan lagi yang kecil-kecil lagi, warnanya biru, ada yang coklat, segala macam. Terima kasih Tuhan. Nah saudara, coba engkau lihat ke atas, lihat bintang-bintang itu. Terima kasih saudara. Nah saudara sekalian, coba kita belajar. Nah, jalan orang fasik, pekerjaan orang fasik, usaha orang fasik adalah kekejian bagi Allah. Saudara perhatikan ini nih. Jadi korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran, engkau mengejar kebenaran ini nih, engkau mau menjadi benar di hadapan Tuhan, ya kan, dikasih Tuhan, engkau akan disayangi Tuhan. Nah saudara mau dipakai Tuhan ini, ya kan, saudara bisa mencari anak-anak tadi dari 2 menjadi 10, dari 10 menjadi 12, dari 12 menjadi terus ini engkau dipakai Tuhan. Lalu engkau mendoakan yang sakit sembuh ini kan, lalu saudara bisa memberikan kata-kata membangun bagi orang lain, motivasi. Nah ini kan dipakai Tuhan kan ini kan. Engkau bisa mengajar, ya kan, kepadanya di bawah-bawah tadi. Nah saudara mau dipakai Tuhan ini nih. Saudara ada 2 nih. Kalau Anda tidak dipakai Tuhan, dengar baik-baik. Kata Tuhan itu dibalik, itu menjadi hantu. Jadi saudara hanya pilih mau dipakai Tuhan atau dipakai hantu. Nah saudara, kita anak Tuhan, amin. Tentunya kita mau dipakai Tuhan. Nah kita lihat contoh Ayub ini nih. Ya kan, bagaimana Ayub, Tuhan memakai Ayub ini nih. Saudara, Ayub ini adalah orang yang paling kaya di seluruh muka bumi. Jadi pada zaman Ayub memang penduduk tidak banyak kan. Pada zaman Ayub adalah orang yang paling kaya. Dia mempunyai harta yang luar biasa. Harta Ayub kalau engkau bisa lihat, hitung-hitung, 7 keturunan tidak habis. Jangankan 7, 10 keturunan pun tidak habis. Tetapi saudara perhatikan, dalam waktu sekejap, harta Ayub yang begitu banyak musnah habis. Jadi saudara, Ayub yang kaya raya, habis ini semuanya. Anaknya tadi yang dia sudah capek-capek punya anak tadi kan, dibesarkan anak, semua anaknya mati. Nah saudara, bukan itu habis. Lalu Ayub dapat
koreng, borok, busuk. Lalu dia dikucilkan. Istrinya ngomong apa kepada Ayub? Ayub, kutukilah Tuhan kau. Kutukilah, masa Tuhan kau yang kau sembah membuat engkau sakit seperti ini? Masa Tuhan yang katanya maha kasih, maha penyayang, membuat engkau menjadi miskin, habis, ludes, anak kita semuanya mati? Nah saudara, lalu datang lagi kawan dekat Ayub. Ngomongnya agak sama ini nih. Ayub, kau ini jangan-jangan buat dosa ini nih. Kau ini salah loh ini nih. Saudara, apa jawab Ayub? Ayub memang sedih, memang dia kecewa kan dengan istrinya tentunya, dengan kawannya tadi itu, kawannya bukan menolong dia. Ayub ngomong apa? Aku lahir telanjang, aku mati pun telanjang, aku tetap mengucap syukur pada Tuhan. Saudara bingung enggak ini nih? Ayub habis-habisan ini nih, tetap mengucap syukur. Saudara, yang membuat Ayub kaya adalah Tuhan. Yang membuat Ayub miskin, ludes, des habis, kalau engkau lihat ayat firman Tuhan, adalah Tuhan. Nah saudara ini. Nah Ayub bingung? Enggak, kita lihat ayat ini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, saya potong ini nih. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara lihat ini, Ayub ini demikian saleh. Kedua, jujur. Yang ketiga, takut akan Allah. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Nah saudara, Tuhan sendiri ngomong kepada iblis, iblis kau lihat. Nah saudara perhatikan, Ayub mendapatkan pujian yang luar biasa dari Tuhan. Saya potong sebentar saudara ini. Nah tetapi Ayub tetap mengucap syukur. Ayub tidak ngomel-ngomel, tidak sungut, nyesel nih. Kenapalah aku melayani Tuhan, nyesel kan aku nih, aduh Tuhan aku menyesal dan ini kan, ngapalah aku melayani tadi, nyesel aku Tuhan mencari jiwa-jiwa, nyesel Tuhan aku ngapalah mencari anak-anak, nyesel Tuhan ini kan, ya kan, nyesel ini kan semua tadi, aku ini nggak ada potongan sebagai pendeta, nyesel ini, seperti itu. Lalu Ayub katakan, sudah aku mundur ini, ya kan aku mundur, seperti itu. Saudara perhatikan Ayub ini nih. Dia mengucap apa? Syukur. Dia tetap berterima kasih dan saudara ketika Ayub menderita seperti ini bukan sebulan 2 bulan. Apakah Ayub menyesal? Ayub mengatakan nyesal ya, aku nyesal benar ya, masuk dalam gereja itu, melayani gereja itu, menjadi pengurus lagi, jadi pendeta lagi. Nyesal ya gitu ya. Sebelum engkau ngomong nyesal, engkau sudah ngomong sebelumnya, aku sungguh-sungguh melayani Tuhan. Benar ini aku sungguh-sungguh. Ya kau berani sungguh-sungguh dalam Tuhan. Iya sungguh-sungguh. Nah ketika ada masalah sedikit, sungguh-sungguh menyesal. Saudara, apakah kata yang satu pujian, satu kutukan itu satu? Mazmur 140, 13. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Dan bukan dan ini, orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Saudara perhatikan di sini. Kalau saudara yang benar, saya harapkan kita semua benar, amin. Dan biarlah kita benar ini. Memang sungguh-sungguh ini ya kan saudara ini kan. Ya kan saya ngomong sungguh-sungguh itu bukan ngejek, bukan itu. Ya kan juga bukan menghina, bukan itu. Sungguh-sungguh itu kan itu tadi. Jadi walaupun engkau mengalami yang tidak baik, tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan ini. Sungguh orang benar akan memuji namamu dan orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Bisa katakan amin? Coba lihat kiri dan kanan, lihat diri saudara. Katakan, biarlah Tuhan aku tetap memujimu, aku tetap menantikan pengangkatan. Entar lagi akan terjadi pengangkatan. Kita fokus kepada pengangkatan. Bisa katakan amin? Nah saudara sekalian, Amsal 3:32. Saya ulangi lagi ini, diulangi ini. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan,
Tetapi dengan orang jujur apa? Tuhan bergaul erat. Nah saudara, biar kita terbukti orang benar dan orang jujur. Kisah 6 ayat 3. Ini tentang ketika pelayanan para rasul itu berkembang dan mereka membutuhkan ada yang mengelola dana sosial. Saudara tahu dana sosial, duitnya banyak itu. Nah lalu rasul ini mengatakan, kamu pilihlah, karena itu saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Maksudnya terkenal baik itu adalah jujur. Terkenal baik, jujur, dan pembukuannya ada jelas. Ini kemana pembukuannya? Oh kececer tadi kan. Loh di mana ini tadi? Di mana uang tadi? Di terbang angin tadi. Aku tidak makannya, aku tidak ngambil uang itu, tapi kececer ditiup angin ini. Bisa ngomong begitu. Nah saudara, ini terkenal dengan bual. Jadi di sini dikatakan terkenal baik, jujur, dan yang penuh Roh Kudus, penuh. Bukan setengah-setengah penuh. Dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi saudara, itu diangkat yang tentang bendahara atau dana sosial. Nah saudara, beda dengan Yudas Iskariot, beda. Murid Yesus yang disayangi, yang dipercayai, yang diangkat, dia akan menjadi namanya 12 sampai ke surga, sampai selama-lamanya. Dia tidak mau ini. Lalu saudara, dia mau yang singkat hanya di bumi. Sudah dia korupsi. Ya karena saudara, kita jangan seperti itu, amin. Tetapi saudara, biarlah kita semua terkenal dengan orang jujur dan kita hati-hati dengan keuangan. Nah saudara, yang kelima, orang jujur, saudara perhatikan ini. Akibat engkau jujur, saudara akan diselamatkan oleh Allah. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, walaupun engkau sakit tadi itu kan, seperti Ayub, sakit, menderita, dia mempersembahkan syukur sebagai korban. Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara, Tuhan akan memperlihatkan keselamatan dari Allah. Jadi saudara tidak perlu mencari jalan. Ya kan, di mana jalannya tadi Tuhan? Aku tidak tahu Tuhan. Kalau engkau baca dalam Yohanes, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dalam Kisah 5:12 bahwa di bawah kolong langit ini keselamatan hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus, enggak ada nama lain. Nah saudara mau diselamatkan. Nah saudara sekalian, sebagai kesimpulan, berkat bagi orang jujur. Ada 5 hal ini. Ada 5 hal, saudara perhatikan, biar kita mendapatkan berkat ini. Bisa katakan amin. Nah karena kita ini belajar saudara, 1, Tuhan mau bergaul erat dengan orang jujur. Bisa katakan amin. Engkau jujur dalam segala hal. Dalam perkataanmu jujur. Jangan nyalakan si A, si B. Cari alasan ini, berkelit. Lalu engkau katakan, aku bohong demi kebaikan. Ini jujur, bohong putih, bohong hitam. Enggak ada saudara, itu enggak ada. Ya kan, saudara belajarlah ini. Coba belajar. Kita mau bergaul erat dengan Tuhan, amin. Tuhan mau bergaul erat dengan orang jujur. Nah akibat jujur saudara, engkau bisa dengar suara Tuhan, engkau bisa, Tuhan akan beritahukan jalan-jalan hidupmu ke depan. Seperti contoh ini nih, usahamu Tuhan akan bicara. Tentang pasangan hidup, Tuhan akan bicara. Tentang usaha, tentang apa lagi, Tuhan akan bicara. Jangan takut, dia akan bergaul. Kalau engkau jujur dulu. Kedua, Tuhan akan memberkati orang yang jujur. Saudara mau diberkati Tuhan? Ya belajar jujur ini. Ya kan, kita tidak perlu gini. Aku datang ke gereja untuk diberkati. Bukan itu men. Ya kan. Kalau engkau jujur,
otomatis Tuhan berkati. Jujur kembalikan milik Tuhan di antaranya itu. Nah, 3, berkat bagi orang jujur. Doa saudara didengar Tuhan. Ya karena ini tadi, ya saudara mau didengar Tuhan doamu. Ya belajar jujurlah ini nih, ya kan. Supaya doamu didengar Tuhan. Doa akan didengarkan Tuhan. Bukan hanya doa ngomong kosong, bukan. Dan Tuhan itu ada. Saudara jangan takut, Tuhan itu ada. Bukan hayalan, bukan. Tuhan itu ada. Bukan tidak ada. Saudara mau dipakai Tuhan? Kalau engkau tidak mau dipakai Tuhan, saudara yang kedua akan pakai. Setan akan pakaimu. Dunia akan pakai. Tetapi saudara perhatikan, kita mau dipakai Tuhan. Dan sekarang ini kita dipakai Tuhan. Amin. Yang kelima, engkau akan diselamatkan. Ya kan? Kenapa kita akan omong selamat? Memang engkau sudah selamat sekarang, tetapi nyata betul kita selamat nanti waktu kita sampai ke Bapa. Jadi sekalian, saudara sekalian, ada 5 hal ini, lihat lagi dengan pelan-pelan, berkat bagi orang jujur. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebetulnya ada lagi yang ke-6, tetapi kita cukup hanya 5 dulu pada hari ini nih. Terima kasih, Tuhan berkati, kita berdoa. Tuhan, biar kami mau belajar terus menjadi orang jujur. Biar kami menjadi pelaku firman dan bukan orang fasik. Dan biarlah kami Tuhan pada akhirnya kami anak Tuhan yang jujur ini, yang menjadi pelaku firman, dan akan sampai ke Bapa dengan selamat. Itulah tujuan hidup kami Tuhan. Kami akan selamat sampai ke Bapa dengan selamat, dan kami mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan dijauhkan kami kekal bersama-sama dengan api neraka, dijauhkan Tuhan. Karena neraka itu ada dan Tuhan juga ada. Terima kasih Tuhan, biar kami memilih kehidupan dan kami memilih sumber air dan biarlah kami memilih menjadi terang dunia ini. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah hadir dan kami dapat membagikan berkat ini pada yang lain supaya di bawah kami maupun keluarga kami dapat mempunyai nilai-nilai kejujuran, cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita akan tutup dan biarlah saudara semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus sebagai seorang penolong kami yang sudah manunggal dalam roh kami, yang menghidupkan firman Tuhan supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati, sampai jumpa Selasa depan. Tuhan berkati, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Buat kita yang selalu antusias untuk mengikuti Maranatha Bible Study, biarlah pengajaran yang baru kita dengar boleh kita lakukan, kita bagikan, dan biarlah kita boleh terus diperlengkapi dengan pengajaran demi pengajaran. Mari kita mau datang kepada Tuhan, katakan pujian ini.